Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita bersyukur karena gereja boleh merayakan betapa besar cinta Allah bagi manusia, yang telah memberikan hidupnya, yang telah memberikan tubuh dan darahnya bagi santapan jiwa kita, dan telah membiarkan kita untuk terus menikmati santapan tubuh dan darah Kristus setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Minggu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita bersama-sama diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, salam, kabar sukacita Tuhan menyertai hidup kita, dan semoga kasih karunia Allah akan terus menaungi seluruh perjalanan hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mari kita mencoba untuk bersama-sama belajar bagaimana kita bisa memahami bahwa tubuh dan darah Kristus adalah sumber kehidupan kita. Injil hari ini mengatakan kepada kita, akulah roti hidup yang turun dari surga. Ketika kita berbicara surga, kita berbicara tentang
suatu akhir kehidupan manusia di mana ada sukacita, ada kebahagiaan abadi. Dan kebahagiaan abadi ini hanya diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan yang sangat luar biasa, pemberian Allah ini adalah pemberian yang cuma-cuma, gratis. Oleh karena itu, ketika ia berbicara, akulah roti yang hidup, yang turun dari surga, ia berbicara tentang diri dan hidupnya. Ia berbicara tentang kealahannya. Ia berbicara tentang keilahiannya. Ia berbicara tentang kekekalan. Saudara-saudari, ketika Yesus datang ke dunia, ia turun ke dunia, ia membawa roti hidup itu. Mengapa ia membawa roti hidup? Tentu ini menjadi suatu pertanyaan. Mengapa roti hidup? Sebab Allah harus kembali memperbaharui kehidupan manusia yang telah mati oleh dosa. Maka kematian manusia oleh dosa harus kembali diperbaharui dan kembali diangkat kembali kepada suatu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan bersama Kristus atau bersama Allah. Dosa telah menghukum manusia, dosa telah membuat manusia mati. Tetapi Yesus yang datang sebagai kehidupan baru memberikan kita suatu pembaharuan melalui kebangkitan dari kematian, yang berarti ada suatu perubahan dalam hidup manusia, perubahan iman, bahwa manusia yang mati kembali diperbaharui untuk memperoleh satu kehidupan baru, tetapi hanya di dalam Allah. Poin pertama ini Yesus ingin menyampaikan kepada kita, dialah kehidupan. Jadi barang siapa yang percaya, tinggal dan masuk ke dalam kehidupan Allah, ia memperoleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal adalah hidup bersama Allah dalam keabadian di surga. Yang berikut, bagaimana Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai kehidupan kekal. Peristiwa-peristiwa iman melalui kabar sukacita yang telah dinyatakan oleh Yesus melalui pewartaannya, karya-karya Yesus melalui seluruh perbuatannya, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang-orang yang haus, membebaskan orang-orang yang tertawan, baik oleh penyakit, baik oleh kuasa setan, baik oleh dosa, pengampunan yang diberikan oleh Yesus, dan puncak adalah kematian Yesus yang memberikan tubuhnya dan memberikan darahnya sebagai penebusan dosa, merupakan wujud dari cinta Allah yang telah memberikan hidup kepada manusia dalam karya keselamatan Allah. Sehingga setiap orang yang mengambil bagian di dalam karya-karya Allah dan mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah dan meleburkan dirinya di dalam darah Kristus dan tubuh Kristus, yang memperoleh hidup. Dan yang poin ketiga, apakah tubuh dan darah Kristus yang telah ia berikan kepada kita telah kehilangan makna oleh karena kenaikan ke surga? Tidak. Ekaristi pada malam perjamuan terakhir ketika Yesus mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, merupakan satu perwujudan nyata bahwa setiap kali setiap orang menerima tubuh dan darah Kristus di dalam Ekaristi, ia benar-benar menerima tubuh dan darah Kristus yang nyata. Ini yang kita sebut dengan proses substansi, di mana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang nyata. Sehingga setiap orang yang mengambil bagian dalam Ekaristi yang menerima tubuh Kristus. Tetapi bagaimana kita bisa memahami ini?
Sekali lagi Yesus mengingatkan kita percaya. Percaya bahwa Allah hadir secara nyata dalam peristiwa hidup kita teristimewa dalam Ekaristi. Maka dengan demikian dikatakan Ekaristi adalah sumber dan puncak dari kehidupan Kristiani dan yang merupakan hakikat dan rangkuman iman kita. Sebab seluruh kehidupan kita akan terangkum, seluruh kehidupan iman kita akan terangkum di dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kematian Kristus, atau kita katakan sebagai paschal misteri di dalam Ekaristi. Sehingga hanya orang-orang yang benar-benar percaya bahwa tubuh dan darah Kristus adalah santapan jiwa kita, bukan hanya santapan jasmani, tetapi santapan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kelegaan akan kehausan kita, akan memperoleh kehidupan kekal. Maka setiap orang yang menerima tubuh dan darah Kristus, ia bersatu di dalam Allah dan Allah bersatu di dalam dia. Sehingga rangkuman iman kita adalah rangkuman dari seluruh karya hidup Kristus. Melalui pewartaannya, melalui perbuatannya, melalui karya penebusan Allah, dan melalui seluruh karya Roh Allah yang terus-menerus ada di dalam kehidupan gereja. Oleh karena itu, saudara-saudari, Yesus hari ini melalui firman-Nya mengatakan bahwa hidup kita akan terus bersatu jikalau kita bersatu di dalam Allah sendiri. Bacaan kedua yang mengatakan kepada kita, walaupun kita ini banyak, tetapi kita hanya ada satu di dalam Kristus. Roti hanya satu yang kita terima dari Kristus. Dan roti yang satu ini berasal dari satu tubuh yang sama, yaitu Kristus. Roti yang akan menyatukan kehidupan setiap orang untuk bersatu dengan Allah sendiri. Sehingga dengan demikian, saudara-saudari, perayaan tubuh dan darah Kristus adalah perayaan iman. Bahwa setiap orang yang bersatu di dalam Kristus, bersatu di dalam jiwa dan raganya, bersatu di dalam tubuh dan darahnya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Maka marilah saudara-saudari, hiduplah sebagai Ekaristi. Tuhan berbagi hidupnya bagi kita. Ia berbagi anugerahnya bagi kita. Ia berbagi nyawanya bagi kita. Ia berbagi tubuh dan darahnya bagi kita. Ia berbagi seluruh kehidupannya bagi kita. Maka kita sebagai murid Tuhan yang telah menerima Ekaristi harus menjadi Ekaristi bagi sesama. Sebab Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup kita. Ekaristi adalah simbol cinta Allah. Maka dengan demikian, hidup kita harus menjadi simbol cinta Allah bagi sesama. Yesus yang berbagi, maka kita juga harus berbagi. Ekaristi menjadi simbol persatuan dan kesatuan. Maka kita yang menerima dan mengambil bagian dalam Ekaristi harus menjadi simbol dan agen pemersatu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi simbol keharmonisan, kedamaian dan kesejahteraan. Semoga saudara-saudari, dalam perayaan tubuh dan darah Kristus, kita terus menghormati tubuh dan darah Kristus di dalam Ekaristi. Kita terus merayakan Ekaristi dengan penuh sukacita. Ya, mungkin banyak orang mengatakan, Ekaristi itu bosan. Saya mengatakan, Ekaristi tidak pernah bosan. Yang bosan itu oleh karena Anda tidak menikmati perayaan. Anda tidak masuk ke dalam perayaan. Anda tidak mempersiapkan diri dalam perayaan. Anda tidak hidup sebagai Ekaristi. Makanya ada yang mengatakan Ekaristi bosan. Karena itulah kita tidak menikmatinya. Kita tidak fall in love. Kita tidak jatuh cinta dengan Ekaristi. Makanya kita selalu merasa bosan. Tetapi kalau orang yang jatuh cinta dengan Ekaristi, ia jatuh cinta dengan Allah. Maka ketika ia merayakan peristiwa cinta Allah, maka ia akan selalu merasakan sukacita, kedamaian, dan merasakan suatu gambaran kegembiraan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Marilah saudara-saudari, teruslah
bersukacita di dalam setiap kali kita merayakan Ekaristi, dan semoga Ekaristi memberikan kekuatan baru bagi kita agar kita hidup sebagai ekaristis bagi sesama. Tuhan selalu memberkati.